Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk bertemu kembali di perkuliahan online kita, yaitu pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja Bu Andi akan menjelaskan terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Oke, dari gambar ini sudah bisa dilihat ya bahwa ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Siapa sih kemudian mereka ini? Ya, akan kita bahas. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan apa itu pengertiannya, nah jadi kita harus tahu dulu istilah-istilah yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi ini beberapa istilahnya. Jadi istilahnya di awalnya itu kalau secara segi di dunia, secara internasional itu diartikan atau dikatakan anak berkebutuhan khusus adalah child with special needs, artinya anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ini yang dinamakan anak berkebutuhan khusus. Kemudian istilah yang lain juga biasa kita dengar itu ada difabel gitu ya. Difabel itu kependekannya dari difference ability. Jadi ada perbedaan sebuah kemampuan seperti itu. Nah, kemudian fakta-fakta yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus ini ya, kalau kita bisa lihat di gambarnya ini ya. Nah, jadi yang pink ini, yang merah muda ini gambaran dari jumlah special children in birth. Jadi artinya masih ada banyak anak-anak di dunia ini yang membutuhkan perlakuan khusus atau kebutuhan khusus seperti itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia ini menurut kajian data ada kurang lebih 4,2 juta anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yang berkebutuhan khusus itu di Indonesia kurang lebihnya 4,2 juta. Jadi masalahnya adalah apakah anak yang memiliki predikat berkebutuhan khusus itu dia dapat perlakuan enggak, perlakuan yang maksimal atau enggak. Dan kalau kita lihat masih banyak juga di sekitar kita itu yang mereka sebenarnya harus kita berikan sebuah layanan khusus tapi tidak ada layanan khusus bagi mereka. Nah, itu. Kemudian ini istilah-istilah yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi ada beberapa istilah yang bisa kita lihat. Ini ya, ada pendidikan luar biasa, ada anak luar biasa, ada keluar biasaan, ada pendidikan khusus. Nah, kemudian ada juga istilah-istilah asing yang berkaitan dengan ABK, ada impairment, exceptional children, disability, dan disorder. Nah, ini juga termasuk dari istilah-istilah yang berkaitan dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian bagaimana sejarahnya? Sejarahnya ini sebelum ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu terkait dengan sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Jadi semuanya kebijakan terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia itu isinya semuanya itu ditulis di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, ini juga bisa menjadi referensi jenengan ketika ingin mencari sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Itu bisa lihat dari situ. Nah, kemudian kalau di sebelum ada undang-undang itu istilah dari anak berkebutuhan khusus itu dia adalah anak luar biasa. Yang kemudian kita kenal dengan lembaga pendidikannya adalah pendidikan luar biasa, yaitu pendidikan yang memang disediakan atau menjadi sebuah wadah bagi mereka yang memiliki keluar biasaan. Oke. Kemudian ada juga istilah ALB, anak luar biasa. Jadi anak luar biasa itu seperti apa? Anak yang memiliki sesuatu yang luar biasa, yang secara signifikan membedakan dengan anak-anak seusia pada umumnya. Jadi perbedaannya ini sangat terlihat, sangat mencolok sekali. Perbedaannya sangat signifikan sekali dengan anak-anak seusianya. Misalnya, ya, kalau kita contohkan eksempelnya, misalnya ada anak yang di sekitar kita umur 7 tahun, pada anak seusia anak 7 tahun itu kan biasanya udah bisa berbicara. Tetapi dia ini berbeda.
dia belum bisa bicara. Nah, itu artinya anak yang luar biasa. Dia secara signifikan berbeda dengan anak seusianya. Nah, itu kira-kira kenapa? Ada apa dengan anak tersebut? Nah, ini nanti perlu kita kaji lebih dalam lagi. Lalu bagaimana kemudian kita sebagai orang tua untuk menangani anak yang seperti itu. Nah, jadi keluar biasaan di sini itu bukan hal-hal yang sifatnya kekurangan juga, tetapi keluar biasaan di sini juga bisa diartikan sesuatu yang positif dan juga sesuatu yang negatif. Artinya positif itu misalnya keluar biasaan itu bisa dikatakan anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata atau bakat istimewa atau kecerdasan istimewa. Nah, itu juga disebut sebagai sebuah luar biasaan. Jadi bukan hanya sekedar luar biasa itu hanya anak-anak yang kurang, tapi juga mereka yang memiliki IQ di atas rata-rata juga bisa dikatakan sebagai anak luar biasa karena mereka butuh butuh cara belajar yang berbeda dengan teman-temannya, gitu ya. Jadi oleh karena itu, jadi kalau kita berbicara tentang anak luar biasa, jadi bukan hanya sekedar anak yang memiliki kekurangan, tapi juga mereka yang memiliki kelebihan. Kemudian konsep dasarnya, jadi konsep dasarnya itu seperti apa atau pengertiannya, jadi bisa diartikan bahwa anak berkebutuhan khusus itu anak yang lambat atau anak yang memiliki gangguannya itu tadi ya bisa berupa gangguan yang kelebihan EQ-nya atau kekurangan EQ-nya atau bahkan mereka yang memiliki bakat istimewa sehingga terganggu pembelajarannya ya. Jadi mereka mengalami kesulitan dalam meraih keberhasilan ketika dia berada di lembaga pendidikan seperti itu. Kalau di undang sekarang, kalau pengertian yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu seperti apa? Jadi pendidikan ABK itu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti apa proses pembelajaran karena apa? Karena fisik, emosional, mental, sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Jadi artinya di sini pendidikannya itu untuk anak didik atau untuk peserta didik kita yang dia mengalami tingkat kesulitan. Nah, tingkat kesulitannya ini macam-macam nih. Ada yang dia tingkat kesulitannya dari aspek fisiknya atau emosionalnya atau mentalnya atau bahkan kecerdasan ataupun bakat yang dibawanya. Nah, itu juga termasuk bagian dari pendidikan berkebutuhan khusus. Ya, jadi kebutuhan khusus ini sebuah kebutuhan khas ya setiap anak terkait dengan kondisi fisiknya, emosionalnya, dia sampai ke bakat istimewa. Jadi tanpa adanya sebuah kebutuhan ini, jadi potensi yang mereka miliki juga tidak akan berkembang optimal gitu. Tanpa kita penuhi kebutuhan mereka, mereka juga tidak akan berkembang secara optimal. Oke, misalnya ada tunarungu peserta didik kita yang ada gangguan tunarungu misalnya. Jadi mereka akan lebih terbantu ketika kita memberikan layanan yang berbeda misalnya kita berikan mereka alat bantu atau kita memberikan metode yang sesuai dengan keterbatasannya itu. Jadi artinya apa? Artinya potensi mereka itu kalau kita bantu dengan sebuah layanan pendidikan kebutuhan khusus itu akan terbantu, akan lebih memudahkan mereka. Gitu. Contoh lagi misalnya kalau ada anak peserta didik kita yang dia memiliki kecerdasan yang berbeda dengan teman-temannya, dia di atas rata-rata. Nah, kita sebagai seorang guru itu harus bisa lebih kreatif lagi untuk memberikan materi kepada dia. Jadi harus yang lebih diperkaya lagi materinya, bukan hanya materi yang itu saja yang monoton. Karena kalau dia diberikan materi yang sama dengan teman-temannya, dia juga akan merasa monoton, merasa bosan, merasa merasa tidak tertantang gitu. Karena tidak ada yang lebih gitu, tidak ada yang lebih yang tidak ada yang diperkaya lagi gitu. Artinya kalau ada yang IQ yang lebih di atas rata teman-temannya, maka seorang guru itu tadi solusinya seorang guru harus memperkaya materi yang bisa diberikan kepada peserta didiknya. Jadi kemudian sebuah keniscayaan atau sunatullah bahwa setiap anak yang dilahirkan itu pasti memiliki sebuah potensi. Nah, jadi karena keterbatasan kondisi yang dialaminya, maka mereka memerlukan sebuah bantuan khusus. Bantuan khusus itu diberikan untuk apa? Agar kesulitan yang dimiliki itu dapat diatasi dan potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal.
optimal. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka atau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memiliki sebuah sebuah potensi yang luar biasa. Jadi eh, saya ingat dengan hadis Rasulullah gitu ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi setiap yang dilahirkan itu pasti memiliki bakatnya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing. Tidak terkecuali bagi anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi mereka juga sama dengan kita. Mereka juga memiliki bakatnya masing-masing. Jadi kita sebagai sebagai orang di sekitarnya nih eh, yang mampu untuk memberikan layanan bagi mereka agar mereka juga sama hanya dengan kita terpenuhi terpenuhi kebutuhannya dan juga terpenuhi bakat, minat, dan potensinya agar lebih berkembang secara optimal. Gitu. Jadi itu fungsi dari pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendiagnosa atau mendeteksi? Nah, kira-kira peserta didik saya ini dia termasuk anak yang berkebutuhan khusus atau tidak? Nah, itu ada langkah-langkahnya atau cara-caranya kita mendeteksi. Sebelum kita menjudgment dia anak ABK atau tidak itu kita pelajari dulu, kita diagnosa dulu atau kita deteksi dulu yang pertama. Peserta didik kita itu bisa belajar atau enggak. Nah, itu kan kalau kita udah ngajar itu kan bisa tahu gitu karena kita interaksi setiap hari. Kira-kira si A ini dia bisa belajar enggak? Ada kesulitan belajar enggak? Kalau ada kesulitan belajar, ini dia termasuk yang apa? Ya, ada enggak gangguan sensorisnya? Kalau si anak itu merasa ada bisa belajar karena gangguan sensoris, oh misalnya, oh iya ternyata dia ada gangguan sensoris. Yang sensoris yang seperti apa? Yang kelainan fisiknya atau tuli atau buta. Nah, itu artinya nanti kita kelompokkan. Kalau misalnya dia tidak memiliki gangguan sensoris, ada enggak kemudian gangguan yang lain? Oh, misalnya di sini ada keterbatasan intelektual. Ternyata dia tidak gangguan sensoris, ternyata dia memiliki keterbatasan intelektual. Nah, keterbatasan intelektual yang seperti apa? Contoh misalnya di sini adalah retardasi mental atau anak-anak autis misalnya, itu juga bisa kita masukkan ke sini. Kemudian kalau tidak kategori kedua ini, kalau tidak kategori kedua ini, oh jangan-jangan dia yang mengalami gangguan emosional. Contohnya misalnya gangguan perilakunya, bipolar disorder, kleptomania, piromania, misalnya seperti itu. Walaupun tidak dia seperti apa, oh kalau tidak biasanya bisa kita klasifikasikan ke kesulitan belajar. Nah, jadi kesulitan belajar pun yang dirasakan anak itu juga macam-macam. Ada slow learner atau belajar lambat. Ada yang namanya istilahnya underachiever, yaitu um, pencapaian pencapaian nilai-nilainya itu di bawah rata-rata underachiever. Jadi nanti banyak sekali yang membahas itu kesulitan belajar istilah-istilahnya itu apa saja. Nah, itu juga akan kita bahas di pendidikan anak berkebutuhan khusus ini. Jadi nanti kalau kita sudah tahu kalau anak itu memiliki hambatan ketika dia belajar, maka kita sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitarnya atau calon guru bagi mereka itu kita bisa memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah bantuan agar mereka juga mendapatkan hak yang semestinya. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Silakan dikomentari, silakan kita diskusikan bersama ketika ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.